Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita pagi hari ini boleh berjumpa lagi di acara doa pagi kita pagi hari ini. Saya bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan yang memberkati kita, menjaga kita di dalam istirahat kita, dan yang mengizinkan kita kembali pagi hari ini. Tuhan memberi kita kepercayaan untuk boleh menjalani hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, yakin dan percaya Tuhan memberi nafas kehidupan kepada kita. Ada rencana dan maksud Tuhan yang Tuhan rindu kerjakan dalam hidup kita. Sebab itu mari sebelum kita menjalani hari ini, kita mulai hari ini dengan kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan segala pujian kita, ucapan syukur kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan melalui penyembahan, puji-pujian kita pagi hari ini. Syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hati tubuh jiwa roh, pikiran dan seluruh keberadaan hidup kami. Layakan kami untuk menyembah pagi ini. Menaikkan segala pujian, ucapan syukur atas segala kebaikan. Apapun keadaanmu saat ini, bersyukurlah karena bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di dalam hidupku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan rindu air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari dengan penuh ucapan syukur kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku.
sangat ku cinta. Oh, terima kasih Yesus. Kami naikkan segala pujian syukur. Terima kasih kami di hadapan-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Aku merasakan Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di hidup kami, di hati kami. Kami rindu lebih lagi mengenalkan Engkau Tuhan. Mengenal akan Engkau, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Merindu lebih lagi ya Bapa. Jesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia Kau pulihkan aku, layak untuk dapat memanggil Bapa. Kau beri yang ku minta,
sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Bersyukur buat kasih setia Bapa yang peduli kepada kami yang anak-anak. Bapa yang peduli dengan kami, anak-anak yang selalu berharap kepada Kau setia dan sangat setia. Kami rasakan kesetiaan-Mu selalu baru dalam hidup kami. Tiada pernah habis-habisnya rahmat, kebaikan, kesetiaan. Saat kami mencari, kami mendapat dalam. Saat kami mengetuk pintu, Engkau bukakan setiap. Bahkan Kau memberi saat kami meminta. Ada banyak hal yang rindu ceritakan kepada Engkau. Sangat bersyukur oleh karena kasih setia-Mu dalam hidup. Terima kasih. Terima kasih. Pagi ini kami rindu akan sabda, sebab sabda firman-Mu adalah jawaban dalam sauk yang kuat. Pelita bagi jalan-jalan kita. Terang yang selalu menyinari setiap langkah. Kami bersyukur pagi hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Alkitab kita kembali melanjutkan pembacaan Mazmur pasal yang ke-9 ayat 12 sampai ayat yang ke-21. Tapi saya akan membacakan untuk kita ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-21. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dan memperhatikannya dan membacanya kembali. Ayat 15 berkata, supaya aku menceritakan segala perbuatan-Mu yang terpuji dan bersorak-sorak di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Ayat yang ke-21, biarlah mereka menjadi takut. Siapa mereka? Bangsa-bangsa yang tidak mau mengenal Allah. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin kita merenungkan tentang mengenal Tuhan, mengenal secara pengetahuan, mengenal juga dalam hal pengalaman, sehingga pengenalan kita akan Tuhan
itu menjadi satu kekuatan, karena itu menjadi satu pengalaman, ya, kebenaran yang menjadi hidup di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau merenungkan tentang siapa mereka, siapa saya, siapa Bapak, Ibu, Saudara semua. Ayat yang ke-21 menjelaskan bahwa mereka bisa juga menunjuk kepada kita bahwa kita manusia saja, orang yang hidup, baik yang di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Kita hanyalah manusia ciptaan yang memiliki banyak sekali keterbatasan dan kekurangan di dalam hidup ini. Terlebih lagi ketika kita sudah jatuh dalam dosa, kekurangan dan keterbatasan itu semakin terbuka lebar, sehingga kita menyadari betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kalau sekarang kita menyadari bahwa kita hanyalah manusia yang memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan untuk hari-hari kehidupan kita perlu merenung lebih lagi apa yang perlu kita lakukan sebagai manusia yang terbatas. Di dalam kesadaran ini, pemazmur menyadari betul siapa dirinya. Di dalam kesadaran ini, tidak ada yang bisa dibanggakan dari hidupnya. Tidak ada alasan untuk ia bermegah. Sehingga ia memberitahukan bahwa bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di ayat yang ke-12 di antara bangsa-bangsa. Sebab dia yang membalas penumpah darah. Ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidak dilupakan oleh Tuhan. Kesadaran yang pertama yang dimiliki oleh pemazmur tentang keadaan dirinya sebagai manusia adalah dia menyadari bahwa Tuhan itu maha adil. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas setiap persoalan, permasalahan yang terjadi di dunia ini, bahkan atas ketidakadilan perlakuan baik itu yang kecil maupun yang besar. Tetapi yang menjadi titik fokusnya bukan lagi kepada persoalan ketidakadilan itu, tetapi di balik itu semua Daud mau mengajarkan bahwa ucapan syukur, mazmur, pujian harus tetap dinaikkan kepada Tuhan. Apapun keadaannya, apapun persoalannya, biarlah nama Tuhan tetap ditinggikan, nama Tuhan tetap diagungkan. Saat kita diperlakukan tidak adil, biarlah kita tetap memandang kepada Tuhan. Fokus kita sebagai manusia adalah pandang Tuhan, bahwa Tuhan yang maha adil yang akan turut berperkara dalam hidup. Jikalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang merasa engkau diperlakukan dengan tidak adil oleh siapapun, pandang Tuhan. Engkau tidak perlu mengeluarkan banyak energi, kekuatan, emosi, apa daya yang kau miliki untuk engkau membalas perlakuan tidak adil itu. Tetapi bawa itu kepada Tuhan. Dia yang akan mengadili siapapun itu. Dia yang akan berperkara dengan siapapun Bapak Ibu Saudara mengalami persoalan, perlakuan yang tidak menyenangkan. Bawalah kepada Tuhan. Tuhan akan membuatkan jalan keluar. Bahkan musuh saja Tuhan bisa buat menjadi berdamai, berteman dengan kita ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kesadaran ini yang membuat Daud mampu untuk terus berseru memuji Tuhan sekalipun
di dalam kondisi keadaannya yang memprihatinkan. Bukan hanya kondisi keadaannya saja, tetapi atas bangsa Israel ini. Mereka sedang mengalami kesulitan. Perlakuan tidak adil sedang terjadi atas bangsa itu. Tetapi Daud tetap bermazmur kepada Tuhan. Dia tetap mencari Tuhan. Dia tetap menyerukan nama Tuhan. Dia tetap memberitakan perbuatannya. Bahkan di keadaan yang sulit pun, Tuhan tetap berperkara atas anak-anaknya. Jadi itu yang penting, yang perlu menjadi fokus kita. Kalau kita menyadari kita adalah manusia biasa, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ayat 15, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Sebagai manusia yang penuh keterbatasan ini, kita perlu menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah. Keselamatan kita adalah anugerah. Tidak ada alasan lain untuk kita melakukan segala sesuatu dengan kemampuan kita, selain kita bersyukur, memuji-muji Tuhan di dalam segala keadaan. Susah, senang, tetap memuji Tuhan. Karena pengalaman kita dengan Tuhan, ya ini masih melanjutkan tentang renungan yang kemarin. Mengenal Tuhan itu bukan hanya sekedar dalam pengetahuan otak, kita baca firman ngerti tentang Yesus bukan, tetapi pengetahuan yang menjadi pengalaman. Daud menceritakan pengalamannya, bagaimana Tuhan selalu hadir dan menolong di dalam kehidupannya, bahkan di dalam ia menyelamatkan kehidupan Daud. Sehingga sebagai manusia, dia menyadari keterbatasannya itu, dan hanya ucapan syukur saja yang bisa dia naikkan. Puji-pujian, pengagungan kepada Allah yang maha tinggi. Itu yang bisa dia kerjakan dan dia lakukan. Di tengah keadaan hidupnya, dia melihat bagaimana bangsa-bangsa, bagaimana orang fasik, ayat yang ke-18. Dan kita melihat bagaimana akhirnya Tuhan, dia memperhatikan, Tuhan bangkit di ayat 20. Tuhan, janganlah manusia merajalela, biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapan. Biarlah mereka menjadi takut ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Tidak ada keinginan yang buruk dalam kehidupan Daud, selain semua orang menyadari bahwa mereka adalah manusia yang lemah, yang penuh keterbatasan, yang harus mengakui bahwa hanya ada satu pribadi yang berkuasa, yang luar biasa, yang layak dan pantas untuk dipuji daripada memuji diri sendiri dan kekuatannya. Sebab hanya Tuhan yang layak. Siapa kita? Manusia. Sehingga akhirnya kita memuji diri sendiri dan membawa orang untuk memuji kita. Sebab segala pujian hanya layak bagi Tuhan. Itulah kesadaran Raja Daud di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Saya hanyalah manusia biasa. Ketidakadilan boleh terjadi di sekelilingku. Perbuatan fasik, kejahatan, perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan boleh terjadi, baik atas hidupku, keluargaku, kotaku, bahkan bangsaku. Bagaimana kita sekarang melihat ada banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi atas bangsa, atas kota, atas lingkungan kita. Ada banyak perlakuan-perlakuan yang tidak adil yang terjadi. Apakah kita sebagai anak Tuhan sudah membawa itu ke hadirat Tuhan dan menyerukannya kepada Tuhan? Sudahkah di keadaan-keadaan seperti itu kita pun tetap memuji-muji dan meninggikan nama Tuhan, bahwa Dia Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatunya? Atau justru kita sedang meratapi nasib
kita sedang apatis dengan keadaan, udahlah biarin aja, terserahlah, sudahlah, memang mungkin beginilah bangsa kita. Tidak, kita sebagai anak Tuhan, kita menyadari memang saya manusia biasa, tapi saya punya Tuhan yang luar biasa. Fokusnya bukan lagi kekuatan saya, tetapi fokusnya adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Saat hari ini kita menjalani dengan fokus itu, saya yakin dan percaya kemenangan, penyertaan, pimpinan yang daripada Tuhan akan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Kita tidak akan tawar hati menghadapi dunia yang semakin tidak adil ini. Kita tidak akan menjadi tawar hati melihat situasi yang tidak menyenangkan atas lingkungan kita. Kita tidak akan tawar hati. Karena apa? Fokus kita adalah Tuhan. Dia sanggup berperkara atas hidup kita. Kita bersama-sama berdoa menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara punya pergumulan dalam doa-doa atau hal apapun, Bapak Ibu Saudara bisa men-sharekan baik melalui WhatsApp, ya, bisa juga melalui Facebook, di sana ada inbox, bisa kirim di inbox, atau bisa juga di komentar dari YouTube, channel YouTube ini dan lain sebagainya, ya, dari medsos yang ada yang saya miliki. Bapak Ibu Saudara bisa kirimkan di sana untuk kita bersama-sama doakan di tempat ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang adil, Tuhan yang luar biasa. Memang Dia layak untuk terima segala pujian. Pujian yang terus mengalir dari hati kita, dari mulut kita. Bukan hanya saat keadaan baik, tapi di tengah keadaan yang seperti ini pun, biarlah kita tetap dimampukan untuk bersorak-sorai, untuk tetap memuji-muji Tuhan. Karena Dia Allah yang dahsyat. Dia tidak terbatas. Saat kita diperlakukan tidak benar, tidak adil, saat kita diperlakukan tidak menyenangkan pun, biarlah ada pujian yang mengalir dalam hidup kita. Dan izinkan tangan Tuhan yang berperkara di dalam kehidupanmu. Sebab itu mari bersama-sama hari ini kita akan menjalani hari yang baru. Tapi kita sudah dengar pesan Tuhan. Biarlah pesan ini kita pegang dalam hidup kita. Saya manusia biasa yang butuh Tuhan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, di dalam usahamu, di dalam peternakan pertanianmu, diberkatilah engkau dalam studimu, diberkatilah engkau di dalam setiap bisnismu, usahamu, studimu, apa saja yang kau kerjakan dan kau lakukan hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan pimpin engkau dan menjadikannya berhasil. Dan biarlah hatimu semakin lekat dengan Tuhan, semakin cinta akan Tuhan, dan semakin memandang kepada Tuhan. Doa saya, Tuhan menyertai hidup kita di sepanjang hari ini. Diberkatilah hubungan suami dengan istri, diberkatilah hubungan antara suami istri dengan anak, begitu juga dengan orang tua, dengan sanak famili, bahkan dengan lingkungan, bahkan bagi komunitas, atas kota, bahkan atas bangsa ini. Diberkatilah hidupmu menjadi terang di sepanjang hari ini. Apapun keadaanmu, Tuhan menolong engkau di sepanjang hari ini. Pimpinannya semakin nyata. Dia akan mengajari engkau bagaimana engkau harus hidup hari ini. Begitu mari kita serahkan seluruhnya atas hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.